Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinata Naisila. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211-2511-0012. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah perusahaan yang pernah mengalami hambatan komunikasi organisasi, yaitu ada perusahaan Alpen Food Industry. Nah, apa sih PT Alpen Food Industry ini? PT Alpen Food Industry ini adalah perusahaan produsen es krim ice yang didirikan pada tahun 2015 di Singapura, yang masuk ke Indonesia pada tahun 2014 untuk menjadi merek es krim yang populer dengan harga yang terjangkau, berfokus pada inovasi produk, kualitas, dan jaringan distribusinya yang luas, serta telah menjadi bagian penting dari industri makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Kemudian ada analisis kasus PT Alpen Food Industry, yaitu perusahaan es krim ice melalui produsennya PT Alpen Food Industry yang biasa kita sebut sebagai AFI, pernah mengalami hambatan komunikasi organisasi yang sangat-sangat serius, terutama terkait dengan hubungan industrial antara manajemen dengan serikat buruh, atau biasa kita sebut sebagai buruh pabrik. Kasus ini mencapai puncaknya pada kurun waktu 2017 hingga 2020-an. Nah, apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? Jelaskan efek terhadap perjalanan perusahaan tersebut. Untuk hambatan utama yang terjadi adalah iklim komunikasi yang tidak sehat atau closed climate dan komunikasi satu arah dari manajemen ke buruh. Ada jurang pemisah antara tuntutan pekerja dan kebijakan manajemen, yaitu komunikasi hierarkis yang kaku. Dan efek terhadap perjalanan PT Alpen Food Industry ini adalah yang pertama adalah krisis reputasi, yaitu menurunnya sebuah citra di perusahaan tersebut karena bermunculannya isu negatif tentang eksploitasi buruh, yang dimana banyak sekali bermunculan isu di media massa, media sosial, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah aksi industrial, yaitu mogok kerja. Dan yang ketiga adalah PHK massal. Maksud dari PHK massal ini adalah banyaknya para pekerja atau buruh yang terpaksa diberhentikan dan menimbulkan sengketa hukum. Nah, kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi? Ceritakan tuntutan masalah yang terjadi. Untuk konflik dari perusahaan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi masalah yang gagal dikomunikasikan dengan baik. Yang pertama itu pada tahun 2017 sampai 2019. Mulai munculnya keluhan terkait kesejahteraan seperti penempatan kerja di ruang dinginnya ekstrim, isu buruh hamil yang dipaksa lembur, hingga upah yang dianggap rendah. Kemudian pada awal 2020, konflik ini memuncak saat ratusan buruh anggota serikat Gerakan Buruh Indonesia yang itu bisa kita singkat sebagai SGBBI melakukan aksi mogok kerja di pabrik Cikarang. Kemudian ada Februari sampai Maret 2020. Manajemen menanggapi dengan surat PHK kepada ratusan pekerja yang mogok, menganggap mereka mangkir. Kemudian ada respon serikat. Kasus ini berlanjut ke pengadilan, hubungan industrial, dan menjadi sorotan publik serta aktivis buruh. Apa sih langkah-langkah dari perusahaan tersebut dalam menekankan hambatan komunikasi organisasi? Nah, manajemen PT AFI ini melakukan beberapa upaya untuk mengatasi krisis dan memperbaiki komunikasi dengan melakukan pendekatan retorik of renewal dan resolusi konflik. Itu yang pertama ada manajemen krisis. Dengan cara menunjuk juru bicara resmi dan memberikan klarifikasi kepada publik mengenai situasi di pabrik. Kemudian yang kedua adalah pembaruan hubungan industrial, yaitu berupaya membuka jalur komunikasi melalui dialog dengan serikat pekerja atau SP, meskipun awalnya terlambat. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan dengan cara meninjau kembali aturan lembur dan hak-hak pekerja buruh perempuan. Contohnya seperti tadi ada buruh perempuan yang hamil maka tidak diperbolehkan untuk lembur. Kemudian yang keempat adalah program S sorry CSR atau CSR, melakukan aksi sosial seperti bantuan masker, es krim saat pandemi untuk mengalihkan isu negatif dan membangun kembali citra yang positif. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah tersebut menjadi jalan keluar atau solusi dari perusahaan? Nah, langkah-langkah tersebut menjadi jalan keluar melalui beberapa cara. Yang pertama, pemulihan citra.
Langkah PR atau CSR berhasil menutupi berita negatif dengan berita yang positif, sehingga kepercayaan konsumen telah kembali. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian sengketa. Dialog meskipun tertunda, pada akhirnya diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dalam konflik. Pengarahan pada manajemen konflik yang lebih terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah perubahan budaya organisasi. Dengan memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan, perusahaan berusaha mengubah komunikasi yang sebelumnya kaku menjadi lebih terbuka lagi. Walaupun butuh proses yang sangat panjang untuk memperbaiki iklim komunikasi sepenuhnya. Kemudian secara keseluruhan, kasus ICE ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi merupakan iklim tertutup dapat meledak menjadi krisis besar seperti mogok kerja dan PHK jika tidak diatasi sejak dini. Langkah perbaikan lebih fokus pada pemulihan citra dan penyesuaian operasional. Kemudian ada kesimpulan dari kasus ini, yaitu hambatan komunikasi manajemen seperti iklim tertutup, komunikasi satu arah antara manajemen dan buruh menyebabkan krisis reputasi, mogok kerja, PHK massal, dan intervensi pemerintah yang memicu respon perbaikan melalui manajemen krisis, PR atau CSR. Dan pembaruan kebijakan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi dini dapat merujuk pada konflik besar dan memerlukan strategi pemulihan citra serta perubahan budaya organisasi yang lebih terbuka lagi. Nah, mungkin segitu saja presentasi tentang sebuah perusahaan yang pernah terhambat tentang komunikasi organisasi ini. Saya Sakinata Naisila, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.